Kita sepakat Pak Des bahwa sepak bola adalah satu elemen yang bisa mempersatukan. Lalu kemudian ada pembiayaan yang cukup fantastis di telinga orang yang mungkin tidak ngerti sepak bola. Bahwa memang ada banyak potensi kita di luar itu yang butuh juga perhatian oleh pemerintah desa. Jadi, Dan itu tidak terlihat sampai saat ini, hanya terlihat di bola. Kita sebagai publik ingin menginformasi ke publik itu lebih ke soal teknis, kemudian soal pemberdayaan, soal bagaimana efeknya ledakan ekonomi bagi masyarakat atas pembiayaan yang bisa kita katakan cukup besar. Ini bentuk ikhtiar kita juga untuk memberikan hiburan ke masyarakat. Kalau kita berbicara bola, roh bola di Lombok Timur itu sedikit banyak ada di Penggali. Meskipun sebenarnya masyarakat butuh dihibur dengan penanggulangan sampah, itu hiburan yang paling realistis yang diberikan. Mudah-mudahan. Lebih ke soal ini, kira-kira persiapan sampai sejauh mana sepak bola kita, persiapan event ini itu. Ya, alhamdulillah nih. Kita berbicara hari ini tanggal 22 April ya. Jam saya enggak bawa. 22 April 2024 jam 12.10 menit. Ya. Progres kita bisa kita katakan di atas 60%. Hal-hal teknis semua sudah terjawab oleh semua masing-masing seksi. Sekdari, seksi pertandingan sampai kelengkapan. Semua sudah memberikan laporan. Ya, sekali lagi kami pastikan persiapan kami 60%. 60% sudah fix gitu ya. Fix. Ya. Dari yang tersisa 40% itu apa saja kira-kira yang belum? Mungkin untuk di luar teknis ya, non teknis. Persiapan lapangan, semuanya. Mungkin hal itu yang belum dilihat. Istilahnya dalam bentuk fisiknya yang belum ada presentasi. Menuju ke 100%-nya. Kalau terkait dengan hal teknis, semisal mungkin di seksi pertandingan sendiri untuk keberpesertaan klub, justru Kades Pohgading Cup ini sebelum pamflet baliho kita sebarkan sudah menjadi topik pembicaraan utama. Sudah diuji di Pulau Lombok sendiri ya. Terhadap bagaimana bargaining dan semuanya itu luar biasa. Ada penilaian sendiri dan ini semangat yang memang dibangun dari jajaran pemerintah desa yang hari ini yang mensupport kegiatan itu. Lagi-lagi kita kembali ke pesertaan klub ini sampai hari ini tadi jam 9 saya sendiri ditanya masih ada nggak slot, tetapi kami pastikan pertanggal 21 April kemarin, slot-slot sudah terpenuhi. Berarti dari sudah 32 tim. Sudah banyak yang mendaftar gitu ya? Sudah total berapa? Sudah memastikan. Sudah memastikan. Tersebar. Pendaftarannya kapan? Kita buka pendaftaran tanggal 19 April kemarin. 19 April. Tetapi pembukaan itu sebagai formalitas karena memang ada konfirmasi sebelumnya bahwa keikutsertaan klub itu sudah istilahnya sudah mengkonfirmasi lebih awal. Jadi tugas seksi pertandingan hanya melis. Sejauh ini bisa dipastikan kira-kira berapa klub yang akan mendaftar? Kita pakai aturan normal yang dipakai oleh di semua jenis kompetisi. Kita pakai 32 tim terbagi dalam 8. Tidak bisa sebanyak-banyaknya gitu ya? Oh iya. Kita pakai normal aja. Ini baru paham. Kalau misalnya lebih dari itu? Ada istilahnya itu memang sudah kayaknya panitia belum siap dan untuk aturan PSSI sendiri sampai hari ini cenderung 80% dari semua open yang diadakan di Indonesia ini memakai 32 peserta. 32 peserta gitu ya. Untuk antar tarkam dan semuanya. Dan terbagi 8 klub. Dan insya Allah Kades Pohgading Cup 2024 ini kita masih setengah kompetisi. Maksudnya? Setengah kompetisi untuk babak penyisihan masing-masing klub itu bertanding sebanyak 3 kali. Saya tidak ngerti lebih ke soal bagaimana kemudian mekanisme dalam pertandingan sepak bola. Kita sebagai publik ingin menginformasi ke publik itu lebih ke soal teknis, kemudian soal pemberdayaan, soal bagaimana efeknya ledakan ekonomi bagi masyarakat atas pembiayaan yang bisa kita
kita katakan cukup besar, lebih dari 10% dana desa itu ya, itu yang digunakan. Kurang ya, berapa total DD? DD hari ini 2,1. 2,1. Itu 0, yang kita pakai hari ini sekitar 5%. Enggak, 5% kalau dari total 125. Hah? 125 juta. 100 juta untuk open turnamen itu. Oh, di situ yang isu yang 125 juta itu apa? Itu tuh kemudahan semuanya. Oh, Kita memperdayakan iya. juga kalau tapi total di drop ke Ya, 100 berarti 125 juta. Di luar itu lagi ada pembiayaan open turnamen itu dari dana desa juga? tidak ada. Oh, saya kira ada dana khusus 100 juta lagi. Tidak ada. 100 luar biasa tuh. Ya, jadi Pak Des, seperti saya katakan tadi, ini kan soal pembiayaan, ada dana keluar yang kita gunakan untuk mensupport kegiatan ini dari dana desa. Tentu memang secara aturannya, secara apa namanya umumnya, yang namanya dana sudah keluar, itu memang tidak ada istilah dana kembali kan kepada desa. Nah, tentu feedbacknya di situ kita mengharapkan kira-kira bisa dijelaskan nggak ledakan ekonomi akan seperti apa, impactnya secara ekonomi kepada masyarakat kita gitu kan? Itu. Ya, yang perlu digarisbawahi nih Ki, dengan penjelasan Bapak Takdir hari ini kalau sudah keluar, tentu jarang sekali orang menghitung akan kembali. Ya. Pertama, niatan Pak Kepala Desa, pertama pemberdayaan, kedua pembinaan. Pemberdayaan di mana? Banyak nanti UMKM-nya, Ya, lebih ke situ. terutama masyarakat lokal yang ingin ikut berpartisipasi. Nah, itu gimana Kita caranya sediakan itu? setan. Itu gimana mekanismenya itu? Apakah Silahkan. Apakah sewa atau gimana? Untuk sementara, kami bersepakat untuk khusus untuk teman-teman yang ada di Poh Gading atau apa, hanya sekedar ongkos masuk saja. Oh, Tidak kita, setiap hari setiap hari atau mungkin istilahnya dudukan gitu, ruang duduk. Saya karcis parkirnya. Oh, Nah, iya. kita tidak membebani masyarakat itu dengan sewa lapak dan sebagainya. Kami hindari itu. Lapaknya disediakan atau gimana? Ada nanti dia sendiri yang minta. Oh iya, Di tapi mana disediakan mereka lokasinya. di mana Lapak bikin mereka sendiri? nyaman, di mana Oh, mereka nyaman. Kan UMKM ini kan berdiri sendiri kadang juga. Kita tidak bisa memaksa masyarakat harus membuat stand di sini. Menurut saya, ada juga masyarakat yang keliling menjajakan makanannya, itu kita berikan kebebasan. Nah, untuk sementara seperti itu untuk MPDS. Terkait dengan pembinaan, semangat Pak Kepala Desa memang dalam istilahnya dalam penjelasannya di masyarakat atau apa, pembinaannya itu spesifik terkait dengan bagaimana mengatasi kenakalan remaja, pemuda, yang notabene mungkin Pak Takdir tahu hari ini. Kalau Poh Gading memang target kriminal khusus, kita berbicara kita tahu banyak tiga dan semuanya. Jadi target Pak Kepala Desa ketika ada hiburan seperti ini, nonsen kalau kita mengatakan 100% teratasi tidak, tapi setidaknya menggerus itu. Kita sepakat Pak Des bahwa sepak bola adalah satu elemen yang bisa mempersatukan, gitu kan. Tetapi lagi-lagi kritik lagi oleh masyarakat kita, isu yang beredar lah, pembicaraan di ganggang bahwa banyak hal yang juga bisa kita fokuskan di luar sepak bola, gitu kan. Lalu kemudian ada pembiayaan yang cukup fantastis di telinga orang yang mungkin tidak ngerti sepak bola ya, gitu kan. Itu kira-kira gimana menjawabnya? Bahwa memang ada banyak potensi kita di luar itu yang butuh juga perhatian oleh pemerintah desa. Jadi, dan itu tidak terlihat sampai saat ini, hanya terlihat di bola. Hari ini kadang penilaian kita subjektivitas ya, masyarakat subjektif. Makanya yang hanya kebetulan pada saat ini Pak Kades hobi bola, jadi interpretasi masyarakat bahwa semua anggaran hanya terfokus di bola, tidak. Bukan semuanya orang ngerti juga. Ya, siap. Dalam Musrembang Des, RKP Des dan pengawalan BPD sendiri, BPD punya catatan. Hari ini bola, tahun besok harus ini, harus ini. Kita punya target. Itu yang ingin kita dengar, gitu kan? Itu kita punya target. Dan Pak Kepala Desa sendiri hari ini kalau memang kegiatan ini punya dampak yang besar masyarakat, nggak apa-apa untuk periode selanjutnya. Tetapi dia juga menjanjikan jangan pernah melupakan elemen-elemen yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dan perlu diketahui Pak Dirge, dan perlu diketahui dana yang keluar juga dari saku pribadi Pak Kades. Saya mengatakan dari saku pribadi Pak Kades banyak juga untuk kegiatan-kegiatan yang notabene
Refleks beliau tahu, spontan ingin dibiayai. Itu benar-benar keluar dari tidak diklaim ke bendahara nanti. Tidak. Saya janjikan tidak. Salah satu contoh di 2024. Kontingen tapak suci dari SMA Muhammadiyah Pohdadi. Beliau kontribusi dengan uang pribadi. Itu. Terus beberapa kegiatan-kegiatan juga yang sebenarnya tidak masuk dalam cakupan anggaran kita karena apa ya, keterbatasan semacamnya itu. Pak Kades tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan dana pribadi seperti bahasa yang sering beliau katakan apa ya, lebih baik saya menggadaikan apa yang saya punya ketimbang masyarakat. Tapi kan Pak Des tidak tahu bagaimana pembicaraan dengan bendahara, mungkin ada klaim-klaim. Tidak, saya pastikan tidak, karena memang pada prinsipnya bendahara juga terus membangun komunikasi. Mana yang untuk masyarakat dan mana untuk kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan. Ya artinya kan kalau kita ini kan terima kasih sudah dikonfirmasi sama Pak Sekdes, tetapi penglihatan masyarakat kita kan yang terdengar itu total anggaran. Ya, total anggaran, orang tidak kemudian bisa masuk kepada ranah-ranah pembiayaan pribadi itu kan, karena memang tidak terekspos gitu kan. Nah itu ya luar biasa bagi saya. Tetapi kemudian ini lagi-lagi kita minta suatu apalah istilahnya pemerataan perhatian. Nah itu misalnya ada yang sifatnya mungkin pendidikan, ada kan lintas literasi di situ. Satu contoh saja gitu kan, atau banyak hal-hal yang lain. Termasuk juga yang tidak cukup dapat perhatian. Kampung kita, desa kita masih kotor, persoalan sampah belum selesai. Nah, bagaimana mengkonfirmasi itu dengan postur anggaran kita ini, gitu kan? Jadi, kalau kita berbicara kalkulasi dengan jumlah nominal dana desa yang kita punya hari ini, mungkin mungkin kita masih mendapatkan 2,1. 2,1. Tetapi pada persoalannya hari ini, banyak aturan-aturan yang melekat juga di dalamnya terkait pengelolaan. Itu yang harus dipahami. Tidak serta-merta anggaran ini langsung datang kita jor-joran. APBDes kita, mohon maaf, APBDes kita finalnya ada waktu yang cukup lama kami berkonsultasi, hearing dengan lintas sektoral dari kecamatan sampai pemerintah, bahkan dengan Permendes yang hari ini, Permenkeu, Permendagri. 3 permen itu harus betul-betul berkolaborasi. Salah satu contoh untuk ketahanan pangan. Pangan yang kemarin kita bahkan bisa kita katakan APBDes kita 2 kali bongkar pasang. Karena kita lalai terhadap ketahanan pangan. Akhirnya ketahanan pangan sesuai dengan instruksi atau apa yang bisa kita fasilitasi untuk hari ini kan pembukaan jalan tani. Pembukaan jalan tani 2 lokasi, alhamdulillah, dan itu dampaknya untuk perekonomian masyarakat tani sendiri. Ya jelas kalau dampak ya pasti. Nah, kita berbicara terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang harus diperhatikan. Seperti salah satu contoh kita sebut aja lintas literasi. Ya, salah satunya kita sebutkan. Ini memang bagian yang sering disebut oleh Pak Ketua BPD sendiri, Pak Kadus Gubuk Timur, saya juga terlalu sering. Karena ini memang penanyanya, saya tidak berbicara terkait dengan. Betul. Kita sering mempersoalkan itu. Dan masuk dalam atensi Pak Kepala Desa. Masuk dalam postur APBDes tidak? Hari ini. Itu persoalan. Dan insya Allah Pak Kepala Desa mengingatkan. Nanti Pak Ketua BPD juga mengingatkan. Kan memang janjinya Pak Ketua BPD untuk tahun-tahun selanjutnya, istilahnya termasuk di situ kan Pak Ketua BPD ada punya yayasan yang bekerja di situ. Kami tidak mau menyebutkan beliau punya yayasan karena takutnya subjektivitas nanti pengawalan beliau. Kita berbicara secara umum. Insya Allah di tahun 2024 selain bola atau apa, anggaran yang besar juga untuk pemberdayaan masyarakat. Kembali ke persoalan ini Pak Des, kembali ke persoalan sampah kita yang tidak selesai-selesai juga. Gimana kira-kira target dalam berapa bulan, berapa tahun, atau kira-kira untuk pemenuhan target itu seperti apa gitu? Melihat adanya awik-awik desa itu udah jadi kan? Sampah ini itu soal sampah. Jujur hari ini memang menjadi hal yang menjadi sandra. Dengan kebijakan Pak Kepala Desa. Kendalanya di mana itu kira-kira?
sederhana kalau kendalanya. Teknis. Mungkin Pak Takdir sendiri tahu kan bagaimana. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Bagaimana berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang punya kepentingan di sini. Kami memang pernah membuka komunikasi dengan dinas LHK. Untuk saat itu sementara yang disetujui kan untuk pembuangan dan semuanya langsung ke tempat pembuangan akhirnya itu 2 kali seminggu. Belum ada deal-dealan, belum ada presentasi pembiayaan yang harus masuk ke daerah yang akan kita keluarkan di sini. Yang jadi permasalahan hari ini adalah TPS kita khusus yang kita kelola di desa ini. TPS itu maksudnya tempat pembuangan sementaranya. Karena memang pengusaha atau UMKM yang berada di Pok Gading hari ini lebih banyak sampah ini ya lebih ke sampah yang harus hari ini ditindaklanjuti, harus selesai. Itu yang menjadi persoalan yang pelik, Pak Des. Persoalannya begini, Pak Des, ketika ada di beberapa desa kita dengar itu sudah bisa, kenapa kemudian desa kita tidak bisa? Itu persoalannya. Ya, lagi-lagi ya kami akui, kami tidak ingin melakukan tidak ada fokus ke situ. Maksudnya kami tidak ingin melakukan. Bisa kita katakan kurang perhatian memang ke situ juga. Perhatian tetap perhatian. Iya, perhatian saja ya. Tetap perhatian. Sekedar perhatian. Ya, hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Dir hari ini dengan berbagai macam tangkapan masyarakat atau apa. Kami ingin semua teman-teman atau semua dari jajaran BPD sampai ke tingkat bawah. Mudah-mudahan untuk tahun 2024 sambil menggodok hari ini bagaimana teknis dari situ kan sudah ada TPS-nya, apa namanya, awik-awik desa. Perdesnya sudah ada. Perdesnya sudah ada. Sudah benar-benar tercover persoalan sampah itu. Semuanya sebenarnya kalau kita berbicara perdes hari ini sampai 1 bulan kita godok sama ketua BPD sebelum kita tetapkan. Kita banyak diskusi sampai ke ranah hal yang paling kecil yang berdampak ke masyarakat itu kita kupas. Persoalannya itu tidak tersosialisasi. Bahkan sanksi ada di Perdes itu sendiri. Yang hari ini mungkin kembali lagi Pak Dir ya, persoalan yang menjadi fundamental TPS ini mungkin kita selesaikan TPS, Perkades dan gambaran saja. TPS itu akan seperti apa dalam Perdes itu, bukan di hayalannya Pak Sekdes. Dalam Perdes itu justru tidak nanti Perkades yang menjelaskan. Kalau Perdes itu sendiri secara umum bahwa sampah masyarakat seperti ini dikelola seperti ini, terus dan sanksi dan semuanya itu hanya sekarang. Kalau terkait dengan TPS ini nanti Perkadesnya yang mengatur langsung. Persoalannya Pak Sekdes, jadi seperti dikonfirmasi Ketua BPD, Perdes itu sudah 2 tahun, sudah 2 tahun disahkan, tetapi sampai hari ini hanya kita tanyakan terus, tidak berujung kepada eksekusi. Kami berharap kami tidak jangan jadi wacana saja itu. Maksudnya kami tidak ingin menyalahkan person orang. Ya, kita berharap tahun ini, tahun besok selesai. Itu insya Allah bisa Mau diangkat dulu Pak Des? Boleh? Diangkat dulu. Saya pause dulu. Itu mungkin kan. Ya, dikit lagi Pak Des. Ini kan lagi-lagi kita mau maksudnya langsung ke jawaban inti aja. Kira-kira ini kan seperti konfirmasi Pak Ketua BPD. Udah 2 tahun nih, gitu kan Perdes ditetapkan. Nah, pada posisi itu BPD tentu menyalahkan pemerintah desa yang tidak mengeksekusi. Nah, gitu gimana tuh? Ya. Apa ya Pak Dir ya? Istilahnya lagi-lagi kami tidak ingin melakukan satu pembenaran di kami. Kami tidak ingin lari dari masalah ini. Yang jelas Pak Kades hari ini saya mengatakan cukup puyeng juga terhadap sampah ini. Karena beliau sendiri sering turun tangan langsung ketika di selokan-selokan gang ada tersumbat atau kita melihat itu, tetapi tentu tidak bisa menjadi solusi ketika Pak Kades turun sendiri. Makanya bukan itu yang ingin kita lihat. Itu lebih ke show aja. Bukan show, tapi bentuk tidak lain. Bisa show. Tindakannya itu kan nyata. Kalau show itu mungkin hanya satu pencitraan. Ini bentuk nyata. Orang bisa mengklaim itu, Pak. Saya tidak kita bisa melihat. Bukan, saya tidak menjatuhkan juga. Di situ artinya kan kita melihat secara sistem.
harus terjadi secara sistemik. Sistem itu bekerja yang dimana sudah diatur dalam regulasinya dalam Perdes itu. Itu yang ingin kita lihat. Makanya. Kalau kemudian secara pribadi misalnya, jangan salahkan orang tua. Gitu. Ada korelasi. Kenapa saya sampai mengatakan bentuk tindakan Pak Kades langsung turun tangan atau apa? Ya, itu kita apresiasi. Maksud saya korelasinya apa? Di sanalah bentuk perhatian Pak Kades sebenarnya terkait dengan sampah ini sendiri. Hari ini yang jadi masalah itu saja mungkin. Kita berbicara terkait dengan TPS. Ya. Ketika ini sudah selesai, mudah-mudahan ketika ada titik terang terkait dengan TPS-nya, eksekusi sosialisasi dulu ke masyarakat terkait dengan Perdes itu, Perkadesnya insya Allah langsung dengan SK. SK ini lebih spesifik ke orang-orang yang akan terlibat nanti, pengelolaannya seperti apa. Kami berharap kemarin seperti penawaran Pak Kades Gubuk Timur khususnya, beliau ingin menjadikan Gubuk Timur itu sebagai role model. Kita berharap tidak apa-apa nanti dari Pak Kades Gubuk Timur desa belajar, pemerintah desa belajar bagaimana tentang pengelolaannya. Kita tidak mengatakan istilahnya apa ya, tetapi lagi-lagi mudah-mudahan bisa dieksekusi oleh Kades Gubuk Timur karena paparannya begitu sempurna. Itu memang sering kita bicarakan. Pemerintah desa siap akan belajar. Pemerintah desa siap akan belajar ke Gubuk Timur. Sebenarnya kan di hari ini kita tidak bicara belajar, kita lebih sekarang eksekusi. Dasar regulasi atau mekanisme aturan main kita sudah ada sebenarnya. Perdes itu saja diberlakukan Pak Des. Makanya tingkat sosialisasi kita mungkin bahkan tidak disosialisasikan Perdes itu Pak Des. Makanya kita tidak tingkatan itu ada ketika kita memang sudah melakukan gitu kan. Tapi ini tidak dilakukan sosialisasi terhadap Perdes itu. Nah, itu yang harus diakui oleh Pak Sekdas itu ya. Makanya lagi-lagi kami mengatakan kami tidak ingin melakukan pembelaan. Insya Allah dalam tahapan selanjutnya Pak sesuai dengan instruksi Pak Kades sendiri kita karena memang kalau kita berbicara masalah sampah, ini kan sampah yang ada di desa Poh Gading ini kan bukan sampah masyarakat Poh Gading saja. Ya betul. Bahkan kita dapat sampah kiriman dari desa-desa tetangga. Tetapi itu jadi di mana-mana begitu Pak Des. Misalnya sampah di Apitai dia mempersoalkan desa di sebelahnya. Misalnya sebelahnya lagi dia begitu dia. Nah sekarang kita kira-kira kalau di desa lain ada yang berhasil, berarti sebenarnya kita juga bisa berhasil. Nah itu poinnya. Ini kan? Jujur dalam beberapa setelah adanya pertanyaan-pertanyaan dari Poh Gading dalam berita yang kemarin itu, saya sebenarnya bergerilya. Tidak apa-apa kita belajar terhadap desa-desa yang berhasil. Saya hari ini masih membangun komunikasi. Peringga katanya justru Peringga itu yang sekarang ini yang penting ada tempat pembuangan sampah sementaranya gitu. Makanya kami ingin kalau Peringga banyak tempatnya katanya, terutama di lokasi-lokasi lahan kosong, camp itu katanya untuk apa reklamasi atau apa. Mereka punya lokasi yang seperti itu. Makanya hari ini seperti bahasanya Pak Kades Gubuk Timur, kalau memang bisa membangun komunikasi dengan salah satu pemilik lokasi atau apa, kami akan memperluas bentuk kerjasama itu. Ya mudah-mudahan simpelnya akan ada progres ke arah sana gitu. Mudah-mudahan toh. Sudah mengertilah kenapa kemudian persoalan sampah ini memang sudah menjadi masalah lah. Tetapi kemudian semakin meruncing ketika ada pembiayaan event yang nilainya pantas. Sehingga itu harus menjadi bagian yang ya mau tidak mau desa, pemerintah desa, dia sebagai ketua panitia di situ juga harus. Kami paham. Dan ini kan kita tagih nih. Kami kita tagih. Misalnya, mudah-mudahan kita berdua saja bantu kami, ingatkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksud saya selama ini jalan yang tidak lurus. Maksud kami maksud kami jalan yang lurus itu fasilitasi kami orang-orang yang bisa diajak komunikasi untuk membangun sebuah kerjasama untuk menjadi teamwork yang baik untuk khusus untuk sampah kita itu saja toh. Kita masuk di sesi terakhir Pak Des. Saya tahu sudah tidak tahan berani. Karena ada kepentingan lain ini banyak telepon kan. Itu maksud saya jangan berburuk sangka. Jadi terakhir Pak Des, ini kaitannya soal akan dilakukan renovasi kantor desa gitu kan. Di sini boleh dikonfirmasi pendanaannya dari mana gitu kan. Mungkin kalau bicara nominal juga
ungkapkan juga ada masalah. Jadi silahkan dihitung saja Ton untuk terkait dengan rehab kantor desa, karena Ini memang sudah ada dalam postur APBDes. karena memang kemampuan kita ya mau tidak mau harus kita pakai dana desa, dan sekali tiga uang posisi kita hari ini ya haji mumpung dengan status desa kita yang statusnya maju, Status desa maju. mandiri. Oh, konsekuensi dari itu gimana? Mandirinya Soal makanya pengelolaan khusus terkait dengan rehab kantor desa itu diatur memang boleh digunakan 10% dari total dana desa untuk digunakan untuk rehab atau bangun kantor desa. Itu saja selesai. Nah, pembiayaan itu murni dari dana desa sejumlah 200 sekian juta, ditambah lagi dari PAD. Renovasinya seperti apa gitu? Ya, gambarannya Bongkar aja atau bongkar bisa otaknya saja. Semuanya. Bagian Hanya atasnya. fondasinya saja mungkin yang tidak dibongkar. Tampilan depannya akan berubah. Termasuk ruangannya. Ruangannya akan tetap penambahan ruang gitu. tidak, istilahnya justru sekat yang fondasi tidak berubah, tetapi nanti ada pengembangan segala macam. Ada pengembangan di titik-titik ventilasi, terus ruang pelayanan. Ya, itu lebih ke teknis Pak Sekdes nanti. Misalnya ada perbedaan tampilan semua. Intinya di situ kan ada renovasi. Saya lebih mau ingin menghubung-hubungkan. Ini korelasinya dengan bahwa niatan pembangunan ulang kantor desa, bahkan pembangunan dulu kan, itu akhirnya tidak terjadi. Sementara dari apa yang kita tahu selama ini bahwa ada dana yang harusnya memang sudah bisa kita gunakan untuk. Kenapa tidak kemudian jadi dengan dana tersebut? Dan posisi pendanaan itu gimana sekarang? Sementara sudah kita terima dari, sebutlah seperti AMG dulu. Siap. AMG itu sudah selesai Tuan dengan jumlahnya. Ini tahapan terakhir yang kita terima itu mungkin Pak Tahdir terlibat langsung dengan semuanya. Mungkin tahu tapi tidak tahu persis. Selesai kita dalam tahapan itu dengan pertanggungjawabannya, silahkan sedetail itu, dan Pak BPD juga kalau terkait dengan kasus PCAMG atau apa, masih pemerintah desa ikut masuk di sana. Ini bukan kita bicara kasus. Dalam artian kalau kita dana dari PADES yang kita terima sudah istilahnya bisa dikatakan sudah habis dengan semua bola-bola kegiatan. Termasuk di situ royalti yang belum terpakai. Sudah terpakai. Ada SPJ-nya Ton. Semua sesuai dengan apa. Gambaran aja pada saya mungkin tidak bisa meminta detail rinci pada pasar. Kira-kira dari royalti saja. Kalau limbah kan ini ruangan ini, gitu kan? Ada 200. Ini termasuk royalti itu toh. Oh betul, tapi ini secara khusus di situ dari limbah yang kita pungut dari penjualan limbah dulu, itu kan yang 200 sekian juta ini. Tetapi di situ ada besaran sekian bulan yang tidak terpakai yang awalnya. Jadi gimana itu Pak? Limbah itu dalam catatan ini coba Ton. Enggak apa-apa. Enggak maksudnya. Dianu aja. Ini nanti saya edit. Enggak, tidak. Jangan. Berarti di sini ada miskomunikasi soal postur pembiayaan. Saya paham, berarti kan Pak Sekdes menilai ini dari ini, tok gitu kan, menilai tidak mau menganggap dari ini kan. Tetapi secara besaran tok seluruhnya total dari limbah itu dialihkan ke ruangan ini. Tidak. Itu pengetahuan sudah Pak Sekdes. Ini sepemahaman pemahaman saya. Ini royalti. Poinnya ada yang tidak terpakai. Saya tidak, makanya bentar dulu. Ya, enggak apa-apa, udah kita tidak detail menyebutkan. Maksud saya, kalau terkait dengan rehab aula yang khusus di sini, kita pakai royalti. 3 bulan. 3 bulan berarti kali itu kalikan dan semuanya ada SPJ-nya semua. Ada semua SPJ. Tidak ada yang terlewatkan. Anggaran tahun 2022 dengan SPJ. Nah, ini perlu kita konfrontir dengan Pak BPD nanti. Karena Pak BPD ada yang mempertanyakan, royalti kemana? Nah, ini kan limbah sudah digunakan untuk ruangan ini, gitu kan? Nah, berarti ada miskomunikasi. Oke, itu Pak Des. Thank you very much. Ini luar biasa Pak Sekdes kita. Luar biasa. Ada banyak hal yang harus kita. Ini Sekdes yang luar biasa, meskipun banyak yang harus kita klarifikasi ulang Pak Sekdes kita ini.
Oke Pak Des, Ya. lancar selalu main bolanya. Nanti kalau ukuran main bola masa Pokadin Dalam Berita harus bayar tiket? Karena kita mau meliput di situ. Saya yang jadi jawab Pokadin Dalam Berita bebas masuk. Bukan soal harganya berapa gitu kan, tetapi ini Bebas keluar masuk Pokadin Dalam Berita. enggak. Saya jadi jaminannya. Bebas tidak boleh. Ketua panitia Ini ketua menjamin panitia nih. keberadaan Haji Pak Haji. Amin, amin. dalam admin Pokadin silahkan Ya. meliput Ya. dan tidak dipungut biaya karcis. Itu bagian bencana. Berapa harga kasnya Pak Des? Kita masih estimasi dengan besaran nilai. Jujur kalau kita berbicara anggaran bola ini toh, kita masih kekurangan hampir di atas 50-an Ya, dengan tapi itu kan biaya ada. wasit semuanya. Ya. Dan biaya mudah-mudahan makanya dalam estimasi kami ini bisa menutupi. Tadi kan tadi Pak Tahdir juga sudah sedikit mengetahui. Makanya Kan ada pos-pos lain nanti yang mudah-mudahan makanya khusus ini bisa tertutupi dari tiket. Kita rencananya 3.000 per. Ya. 3.000. Itulah yang bisa kita katakan masyarakatnya ini bisa cemburu gitu kan Pak Des. Cemburu itu yang dihitung. Memang faktanya bahasa jamaknya Pak Des, desa modalin dana desa yang harusnya kita gunakan untuk masyarakat seluruhnya. Tapi untuk dimodali darian panitia mau kercis mau tiket kan dia yang bagi itu. Ya, oke. Ah, Saya jelaskan itu di masyarakat sini. itu, subjektivitas masyarakat. Khusus dari Nah. dana desa itu sendiri, toh kita kalkulasi di hadiah. Toh, Ya kita betul. kita Artinya tidak tetap berani saja mengganggu dimodali gugat. namanya kan. Kita tidak berani mengganggu gugat di hadiah itu Betul. sendiri. Tetapi justru pengelolaan terkait dengan biaya wasit, biaya yang hari ini keluar semua persiapan kita itu justru kalau kita berhitung nominal sampai hari ini kita masih di atas 60 juta. Tetapi mudah-mudahan mari kita beritikat, mari kita berhusnuzon. Ini hiburan rakyat, hiburan masyarakat. Apapun Desa itu Pak Des, Pokadin. yang tidak bisa kita tolak bahwa pemahaman masyarakat, keawaman masyarakat itu event ini dimodali oleh Makanya dana kita desa. berharap Itu bagian daripada tanggung jawab yang saya juga merasa penting untuk maksudnya inilah menyampaikan bagian kepada yang ingin masyarakat. kami harapkan dari Pokadin Dalam Berita, admin Pokadin Dalam Berita, admin grup Pokadin mengedukasi masyarakat. Nah. Silahkan edukasi masyarakat, berikan penjelasan ke masyarakat yang realistis, Ya. yang realistis. Soal pahamnya masyarakat. Jangan mempertajam, justru Enggak. menjadi narasumber yang mempertajam. Enggak, menjadi informasi yang kita mempertajam posisi- bahwa kita ini mau bisnis lah, inilah. Enggak. Kita berharap Pokadin Dalam Berita menjadi orang terdepan, edukasi masyarakat. saya pada bagian tengah Pak Des, tidak kemudian memaksa masyarakat harus paham dengan ini. Enggak, saya justru memberikan kebebasan untuk menilai. Kalau kemudian masih ada penilaian Makanya nantinya, tugasnya itu hari ini kami subjektivitas berharap, masyarakat. saya sendiri ketua Ya. panitia berharap ke saudara saya Muhammad Tahdir berikan penjelasan juga Ya. ke masyarakat. Ini kita sudah menjelaskan. ya, berikan edukasi Soal masyarakat pahamnya gimana nanti terserah. silahkan dengan pemahaman yang seperti apa. Ini bentuk ikhtiar kita juga untuk memberikan hiburan ke masyarakat. Istilahnya yang kita tahu kalau kita berbicara bola, roh bola di Lombok Timur itu sedikit banyak ada di Pokadin. Giroh bola ada di Pokadin. Meskipun sebenarnya masyarakat butuh dihibur dengan penanggulangan sampah, kemudian kan itu bagian dari yang lain. Insya Allah. itu maksudnya saya bicara nanti mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita udah siap. Itu hiburan yang paling realistis yang Ya, diberikan. mudah-mudahan. Oke, Pak Des. Istilahnya, Oke, thank you atas kalau jawabannya. kita berbicara masalah mereka senang dengan kebijakan untuk apa kan, hal yang subjektivitas untuk memberikan penilaian. Legitimasi kita tidak bisa mengharapkan 100% dari masyarakat. Simpelnya kita ingin pemerataan perhatian, Ya, itu lebih. insya Allah. Sampah, soal ini, di lingkungan segala macam. Insya Allah. Ya. Mari kita berikhtiar bersama seperti apa yang kami katakan Ada sudah tadi. cukup lama di sini bertahun-tahun. belum Tunjukkan terlihat. kami kalau Jalan memang yang ada, lurus. tunjukkan kami kalau memang ada jalan di sana. Iya. Bantu kami komunikasi. Ya. Kami tidak akan menutup diri. Kami tidak akan merasa rendah diri ketika kami belajar di orang yang jauh mungkin di bawah kami. Kami membuka, bahkan Pak Kades sendiri mengatakan saya tidak anti kritik. Nah, Saya tidak ini. Kami berharap masukan. ya. Itu yang sering Meskipun banyak masukan yang akhirnya keluar juga.
Ya. tidak sempat menetap. Oke, Ras, thank you very much. Sekali lagi. Ayo. Sukses terus. Oke, Dengan berita, sukses dengan terus usaha pemerintah Desa Pogaring untuk Amin. mensejahterakan masyarakat. Siap. Oke. Insya Allah.